Dan untuk mengetahui rekomendasi komoditas pada pekan ini, kita telah bersama dengan Abdul Kamim, analis DDMax Berjangka. Ya Pak Abdul, selamat sore, salam sehat Pak. Selamat sore, Saudari Oke, Pratisia. baik Pak Abdul, bagaimana perbandingan transaksi emas hari ini kalau kita bandingkan dengan transaksi kemarin, Pak Abdul? Baik, terima kasih ya. Kalau kita lihat transaksi kemarin dengan hari ini ya, ternyata investor masih mempunyai daya tarik tinggi yang cukup terhadap emas ya. Kalau kita lihat dari transaksi kemarin, pertama masih kopi robusta dengan jumlah volume transaksi 5.200 ya. Yang kedua diikutin oleh gold dengan volume transaksi 2.268 dan disusul oleh lain. Untuk transaksi hari ini didominasi oleh gold dengan transaksi ini kita pantau dari tadi jam 14.00 dengan volume transaksi sebesar 982 dan diikuti oleh kopi arabica, Saudari Prasetya. Artinya masih emas kemudian yang paling banyak ditransaksikan pada hari ini. Kemudian Pak Abdul, bagaimana peluang penurunan emas ke level support baru dengan adanya pengaruh ekonomi dari Amerika? Ya, kalau kita perhatikan secara teknikal ya, penurunan ini dikarenakan kemarin ya, terutama itu adalah kenaikan dolar yang cukup terbatas. Artinya masih di area support, di mana support ini adalah menjadi acuan apakah harga akan melanjutkan pergerakan penurunan ataukah kenaikan. Tapi kalau saya lihat bahwa penurunan ini adalah sifatnya sementara. Karena apa? Karena fokus investor akan terfokus kepada FOMC yang akan dilakukan pada tanggal 21 September minggu depan tentunya. Dan adapun ada kenaikan, itu menurut saya sebagai koreksi aja di area sekitar di 18.10 sampai 18.20-an. Jadi bagaimana Anda merekomendasikan untuk long buy emas dengan adanya perkembangan sentimen saat ini? Saran saya untuk investor kita harus wait and see aja. Karena saya yakin semua pelaku bisnis atau investor akan berfokus kepada FOMC yang akan dilakukan The Fed pada tanggal 21 September mendatang. Kenapa? Karena pasti kebijakan yang akan dilakukan apakah The Fed akan melakukan tapering atau tidak. Kalau menurut hemat saya sih untuk saat ini The Fed tidak akan melakukan tapering ya. Kenapa? Ada beberapa faktor menurut saya yang akan menjadi acuan kenapa The Fed tidak melakukan tapering. Yang pertama, yang pasti adalah karena tingkat pengangguran yang masih tinggi ya, tidak sesuai dengan ekspektasi, dan tingkat tenaga kerja yang masih rendah, juga karena inflasi yang belum mencapai angka atau harga yang diinginkan oleh The Fed itu sendiri. Ini yang menjadi acuan kenapa The Fed belum akan melakukan kebijakan tapering. Itu menurut hemat saya, Saudari Patricia. Artinya The Fed diprediksi belum akan melakukan tapering saat ini melihat sejumlah sentimen yang ada. Kemudian Pak Abdul, kalau kita bicara soal komoditas lain, CPO misalnya, seperti apa kemudian peluang dari CPO berubah dari tren bearish menjadi bullish? Kalau saya perhatikan terutama kalau saya lihat tadi di bursa Malaysia ya, peluang untuk CPO ada suatu perubahan dari tren bearish menjadi bullish. Ini menjadi boleh dikatakan ada tanda-tanda di mana pada hari ini itu CPO mengalami kenaikan yang boleh dikatakan cukup signifikan ya. Itu 0,50 ya kurang lebih di harga 4.340. Ini akan mencerminkan bahwa harga CPO mempunyai potensi untuk perubahan tren dari bearish yang selama sebulan ke belakang ini. Itu menurut hemat saya, Saudara Patricia. Jadi bagaimana Anda merekomendasikan CPO untuk perdagangan pada bulan September ini, Pak Abdul? Saya kira untuk rekomendasi saya merekomendasikan untuk para investor, di samping itu tetap harus hati-hati juga. Itu untuk rekomendasi saya sarankan untuk buy juga lebih dominan. Karena apa? Karena satu, kalau kita lihat dari supply yang berkurang, tentunya ini akan mempengaruhi harga yang akan terjadi di global. Karena kalau suplainya kita berkurang dengan permintaan yang menaik, maka akan meningkatkan harga CPO itu sendiri, Saudara Patricia. Melihat pergerakan sejumlah komoditas, kopi, emas, CPO, komoditas apa yang paling Anda rekomendasikan untuk jangka menengah kali ini, Pak Abdul? Untuk
jaga mana, saya sarankan tetap selain emas ya, saya merekomendasikan tentang kopi dan olen atau CPO itu sendiri. Oke, emas, kopi, dan olen masih menjadi Dominasi. iya, rekomendasi dari Pak Abdul terkait Iya, dengan dominasi perdagangan untuk rekomendasi. jangka menengah. Baik, terima Betul. kasih atas informasi dan juga analisis dari Anda, Pak Abdul. Pemirsa, demikian Abdul Kamim, analis di Dimex Berjangka.